Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat silaturahim, dapat menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan silaturahim pada malam hari ini senantiasa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah An-Nazi'ah. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-15. Setelah Allah membicarakan tentang hari kiamat dan menjelaskan bagaimana mudahnya bagi Allah untuk mematikan semua makhluk yang ada di bumi maupun di langit hanya dengan sekali tiupan, dan ayat sebelumnya juga menjelaskan bagaimana mudahnya Allah membangkitkan makhluk seluruh dunia yang telah meninggal dunia, seluruh dunia dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir besok hanya dengan sekali tiupan. Itu menunjukkan bahwa itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 15 ini tiba-tiba beralih pembicaraan yang sebelumnya membicarakan hari kiamat, kemudian membicarakan yaitu kisah Fir'aun yang sangat masyhur. Apa hubungannya hari kiamat dengan kisah Fir'aun? Para ulama menjelaskan bahwa kisah Fir'aun ini adalah
termasuk kisah yang sangat masyhur. Kisah ini diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab. Semua mengetahui akan berita tentang kejadian Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan sebuah kisah yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Maka sehingga kisah Fir'aun itu diketahui bukan hanya orang-orang Yahudi, juga diketahui oleh Bani Israel. Bukan hanya Bani Israel, akan tetapi juga diketahui oleh Ahlul Kitab. Kisah tentang Fir'aun di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu dikarenakan Fir'aun itu sangat sombong dan juga sangat congkak, dan dia mengaku sebagai Tuhan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, di dalam surat ini Allah membicarakan tentang kisah Fir'aun untuk mengingatkan terhadap orang-orang musyrikin apabila ia mengingkari hari kiamat seperti Raja Fir'aun, maka Allah akan memberikan azab baik di dunia maupun di akhirat. Itu hubungannya cerita atau penjelasan Allah tentang hari kiamat dengan kisah Raja Fir'aun. Ayat yang ke-15, hal ataka hadisu Musa, apakah telah datang kepadamu tentang kisah Nabi Musa? Id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Tuhannya memanggil Nabi Musa di lembah suci yang bernama Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu menemui Raja Fir'aun, sesungguhnya Raja Fir'aun itu melampaui batas. Jadi ayat ini menjelaskan tatkala Allah memanggil Musa di sebuah lembah yang suci yang bernama Tuwa, menunjukkan bahwa Allah itu berdialog langsung dengan Nabi Musa. Jadi Allah berdialog langsung dengan Nabi Musa, tidak ada perantaranya. Maka di dalam ayat yang lain Quran surah Thaha, wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku Allah telah memilih engkau wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ini menunjukkan
bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala langsung didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini juga merupakan bantahan terdapat golongan yang menyatakan bahwa Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Maka Nabi Musa alaihissalam menceritakan kisah ini, itu bukannya dialog langsung dengan Allah, tetapi itu mengutarakan apa yang menjadi angan-angan Allah. Ada yang berpendapat begitu, Pak. Jadi itu bukan langsung pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga membuktikan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah itu berbicara, tidak hanya angan-angan Allah, yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin indur ilal jabali wa in istaqarra makanahu wa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Musa matur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, arini, lihatkan kepada saya ingin melihat kamu. Allah berfirman, kamu tidak akan bisa melihat saya. Akan tetapi lihatlah gunung itu. Jika gunung itu masih tetap di tempatnya, maka kamu akan bisa melihat saya. Ketika Allah memperlihatkan keagungannya, memperlihatkan kekuasaannya, menghancurkan gunung itu, maka Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Jadi Nabi Musa itu tersungkur dan juga pingsan. Jadi ketika Nabi Musa itu ingin melihat Allah, berdialog langsung kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memperlihatkan dirimu sehingga saya bisa melihat. Allah menjawab, kamu tidak akan bisa melihat saya. Lihatlah gunung itu. Jika gunung itu masih di tempatnya, maka kamu akan bisa melihat saya. Setelah Nabi Musa alaihissalam melihat gunung, maka Allah memperlihatkan keagungannya. Gunung itu menjadi hancur. Maka Nabi Musa langsung tersungkur dan pingsan. Ini menunjukkan bahwa dialog langsung antara Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Musa alaihissalam.
dan juga memberikan pengertian bahwa kita di dunia ini hamba Allah. Manusia di dunia ini tidak akan bisa melihat Allah ketika di dunia. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, ta'allamu annahu lan yara ahadum minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Kamu ketahuilah, sesungguhnya salah satu di antara kamu tidak akan bisa melihat Tuhannya yang maha agung dan maha mulia sehingga orang itu meninggal dunia. Kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala besok kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia, walaupun itu adalah utusan Allah. Tetapi hamba Allah akan bisa melihat langsung kepada Allah besok pada yaumul hisab. Di dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam hadisnya riwayat muttafaq alaih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Tidak ada di antara kalian salah satu pun kecuali Allah akan mengajak bicara kepada hambanya, dan tidak ada antara Allah dan hambanya tarjumanun, yaitu perantara atau tarjamah. Fayamduru aimana minhu fala yara ila ma qaddama wa yamduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yamduru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Hamba Allah ketika menghadap Allah maka tidak akan melihat ke arah kanan kecuali amal yang sudah dilakukan. Melihat ke kiri kecuali amal yang sudah dilakukan. Melihat ke muka akan melihat api yang di hadapan wajahnya. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Maka jagalah api neraka walaupun dengan separuh kurma. Hadis ini menjelaskan bahwa besok semua makhluk Allah akan diadili seadil-adilnya, bahkan termasuk hewan, tidak hanya manusia. Hewan itu ketika di dunia ditanduk oleh hewan yang bertanduk, besok akan diadili di akhirat. Hanya saja kalau hewan itu setelah diadili dia akan menjadi tanah. Jadi tidak ada surga dan neraka untuk kambing. Tidak ada. Tidak ada surga dan neraka untuk kambing. Tidak ada. Jadi kalau makan
tanaman panjenengan tidak akan masuk neraka. Manusia juga akan diadili oleh Allah dan langsung berhadapan dengan Allah. Allah akan bicara dengan kita. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kita besok ketika yaumul hisab melihat Allah itu dengan jelas?" Maka Rasulullah menjawab, "Pernahkah kamu melihat bulan purnama yang tidak berawan?" Pernah, Rasulullah. Begitulah. Besok kita akan berhadapan dengan Allah. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas. Tidak ada perantaranya. Tidak ada juru bicara. Langsung kita akan bicara dengan Allah. Dan kita akan melihat Allah. Kalau di dunia yang diajak bicara oleh Allah diantaranya adalah Nabi Musa. Tapi kalau melihat Allah, tidak ada makhluk Allah, manusia ini yang bisa melihat Allah. Maka besok di hadapan Allah kita melihat sebelah kanan adalah amal kebaikan kita. Melihat sebelah kiri amal yang tidak baik yang kita lakukan ketika di dunia. Melihat depan api neraka di hadapan kita. Maka Rasulullah bersabda, "Fattakun nara walau bisyikki tamrah." Jagalah api neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Jadi dulu itu bersedekah satu kurma itu biasa. Karena memang dulu kehidupan pada zaman Nabi itu adalah sangat memprihatinkan. Nah, itulah manusia di dunia tidak akan bisa melihat Allah. Melihat cahaya Allah adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini. Berbeda apabila kita dibangkitkan kelak, kita akan diberi kemampuan oleh Allah. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun telah terjadi pembicaraan antara Allah dan Nabi Musa. Adapun perkataan sebagian orang mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai suara, melainkan Allah berbicara dengan bahasa jiwa. Maka ini adalah perkataan yang batil dan juga berbahaya. Inilah perkataan yang dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, sehingga mereka berkesimpulan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini itu bukan firman Allah. Itu adalah ungkapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu tidak berbahasa, maka memberikan wahyu kepada para utusannya
itu adalah dengan ungkapan jiwa Allah. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sehingga Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi ungkapan Allah yang direalisasikan oleh Nabi Muhammad. Itu ada paham seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang musyrik juga berkeyakinan, ada yang berkeyakinan seperti itu. Maka dari itu Allah di dalam Quran surah Yunus ayat 38, am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi suratin min misli wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Apakah pantas mereka mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang telah membuat Al-Quran? Katakanlah, buatlah sebuah surat semisal dengan Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi banyak orang-orang itu mengatakan dalam surah An-Naba itu memperselisihkan Quran itu dongeng ataukah cerita ataukah karangan Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak yakin bahwa Al-Quran itu firman Allah, maka Allah istilahnya menantang kepada orang yang tidak percaya. Buatlah sebuah surat yang semisal Al-Quran dan ajaklah orang yang mampu di antara kamu mampu bisa membuat Al-Quran, jika kamu memang benar. Dan juga di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 23 dan juga 24, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu ragu apa yang kami turunkan kepada hambaku, maka datangkanlah, buatlah satu surat yang sepadan semisal dengan Al-Quran dan ajaklah teman-temanmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuat surat yang sepadan Al-Quran dan tidak akan mampu, walaupun orang sedunia berkumpul manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran, tidak akan mampu
jika kamu tidak mampu dan tidak akan mampu, maka bertakwalah, maka takutlah api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka dari itu kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, ngendikane Allah langsung. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu ungkapan Allah, kemudian bahasanya adalah bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar-benar firman Allah. Maka Al-Quran itu menjadi mukjizat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat itu pemberian Allah sebagai tanda orang itu utusan Allah dan tidak akan bisa ditiru oleh siapapun. Itu mukjizat. Maka dari itu Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup di dunia ini menuju kebahagiaan di akhirat, dan barang siapa membacanya adalah merupakan ibadah. Kalau Al-Quran itu bahasa Nabi Muhammad, maka membacanya adalah tidak mendatangkan ibadah. Dan Al-Quran diturunkan pada masa itu, ketika itu orang-orang musyrikin Arab itu adalah ahli balaghah. Dia adalah ahli tata bahasa. Maka dari itu ahli balaghah yang sangat tinggi. Tetapi walaupun dia ahli balaghah, tidak akan bisa menandingi Al-Quran atau tidak akan bisa mendatangkan satu surat pun seperti Al-Quran. Pernah Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, itu sering membuat surat, tetapi suratnya juga tidak bermutu. Di antaranya surah Al-Fil. Dia mengatakan wal fil, gajah. Ma adraka mal fil. Tahukah kamu tentang gajah? Lahu julumun tawil. Gajah itu badannya panjang. Ya hanya begitu saja. Dia sebagai nabi mendapat wahyu, kemudian membuat beberapa surat. Ada 4 atau 5 surat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab. Maka dari itu, kalau ada yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah ungkapan Allah dan bahasanya adalah bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada orang yang menafsirkan belum tentu Nabi Muhammad itu mampu mengungkapkan bahasa daripada Allah, sehingga orang itu boleh menafsirkan dirinya sendiri dengan paham dirinya sendiri, karena belum tentu Nabi Muhammad itu bisa mengungkapkan
apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi keliru. Maka sehingga ada orang menafsirkan Al-Qur'an itu dengan semaunya. Itulah yang sangat berbahaya. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an hanya menurut akal pikiran kita. Kemudian selanjutnya Allah berdialog kepada Nabi Musa dan juga memerintahkan kepada Nabi Musa, fakul halaka ila antajaka. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Di dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surah Thaha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka kamu berdua berbicaralah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut kepada Allah. Itu dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Raja Fir'aun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an menjelaskan bahwa betapa lembutnya perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun tatkala Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun ditinjau dari 7 sisi. Yang pertama, tatkala Nabi Musa mendakwai Fir'aun, Nabi Musa tidak mengatakan dalam bentuk perintah. Wahai Fir'aun, misalkan, taatlah kepadaku, engkau akan dimasukkan ke neraka jahanam kalau kamu tidak taat kepada saya. Tidak begitu. Tetapi Nabi Musa alaihissalam menggunakan metode menawarkan kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Jadi Nabi Musa tidak memerintahkan, tetapi menawarkan. Yang kedua, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, ila antajaka, kalau kamu mempunyai keinginan untuk mensucikan dirimu. Dan at-tazakki, mensucikan diri, adalah perkataan kesucian dan keberkahan. Maka Musa menawarkan kepada Fir'aun suatu perkara yang diterima oleh semua orang yang berakal. Karena kalau kita mensucikan diri, kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menolak dari ajakan Nabi Musa itu adalah termasuk orang yang jahil
termasuk orang yang sombong. Maka Nabi Musa menawarkan, adakah kamu keinginan untuk mensucikan dirimu? Nabi Musa tidak memerintahkan juga. Yang ketiga, tazakka, mensucikan dirimu. Dan Nabi Musa itu tidak mengatakan azakaika, saya akan mensucikan kamu. Tidak begitu. Tapi tazakka. Maka dari itu penawaran Nabi Musa alaihissalam kepada Raja Fir'aun. Tapi bukannya Nabi Musa mengatakan saya akan mensucikanmu. Tidak begitu. Tetapi tazakka, apakah kamu mau mensucikan dirimu? Juga yang keempat firman Allah, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa, dan engkau akan kutuntun ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Ini adalah bentuk kelembutan Nabi Musa dalam berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa berkata, aku siap menjadi petunjuk jalan. Seandainya kamu Fir'aun ingin mensucikan dirimu, saya siap menjadi petunjuk jalan. Ya, seperti orang mengatakan kepada orang lain, aku siap menunjukkan kepadamu lokasi harta, dan selanjutnya silahkan engkau mengambil harta tersebut sesuka hatimu. Jadi kalau kamu berkeinginan mensucikan dirimu, saya sanggup menuntun kamu. Yang kelima, ila rabbika, ke jalan Tuhanmu. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali kepada Allah. Karena karena Fir'aun itu menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan kamu, yang telah memberikan kerajaan kepadamu, yang telah memberikan kekuasaan kepadamu. Maka kembalilah kepada Tuhan. Seperti orang mengatakan, kamu kembalilah taat kepada orang tuamu, karena orang tuamu itu yang mendidik kamu dari kecil sampai dewasa. Karena orang tuamu itu yang merawat kamu. Itu perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun. Yang keenam, fatahsa, agar engkau takut kepadanya. Yang dimaksud, Musa berkata kepada Fir'aun, jika engkau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau akan semakin mengenal kepada Allah. Kalau semakin mengenal kepada Allah, maka engkau akan takut kepada Allah. Yang dimaksud, engkau akan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu takut kepada Allah. Yang ketujuh adalah halaka, adakah keinginanmu? Tidakkah engkau wahai Fir'aun
memiliki keperluan dan kebutuhan. Dan tentunya semua orang yang berakal segera menerima ajakan kepada pemenuhan kebutuhan. Jadi Nabi Musa itu mengajak, adakah keinginan? Kalau kamu punya keinginan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu butuhmu sendiri. Maksudnya itu kebutuhan kamu sendiri. Maka kamu akan menuju kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kamu akan mendapatkan kemaslahatan dirimu di dunia maupun di akhirat. Wahai Fir'aun, silakan menuju kepada kemaslahatanmu dan pemenuhan hajatmu. Sesungguhnya aku hanyalah petunjuk jalan. Namun apa yang terjadi? Fir'aun tidak beriman kepada Nabi Musa, bahkan membalas seluruh kelembutan yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Raja Fir'aun. Dia membalas dengan puncak kekufuran dan puncak kemarahan dan puncak pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dakwah Nabi Musa alaihissalam terhadap Raja Fir'aun. Dan cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah besok kita lanjutkan ayat yang ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.